Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rainbow Farm Home. Ini saya mau perlihatkan ya beberapa ikan yang saya ternak, yang saya produksi dan saya kembang biakan ya. Tapi ada juga beberapa yang belum saya tangkap karena terlalu susah ya. Udah gitu lama saya nangkapnya, jadi saya berhentikan dulu seperti rainbow merah, rainbow red merah yang di tempat untuk petelur, sama yang blue ya. Jadi terlalu capek buat saya tangkap, kasihan nanti takutnya dia lemes ya, jadi nanti takutnya nggak mau petelur atau stres gitu. Jadi ini saya tangkap dulu yang sebagian yang saya bisa tangkap untuk menjelaskan yang ada uh, di tempat saya ya. Rainbow yang saya pelihara dan saya ternak, saya produksi. Nah, seperti ini ya. Nah ini nih teman-teman ya, ini rainbow yang saya produksi teman-teman. Ini rainbow yang saya produksi, yang saya ternak, yang saya kembang biakan ya. Yang ini adalah rainbow bosmani ya, rainbow bosmani. Yang ini adalah rainbow bosmani balon yang belakang sana ya, itu balon. Yang ini depan di balon ini jantan. Ya yang sana jantan ya, yang ini jantan, yang ini betinanya. Yang ini betina nih, ini betina, sana belakang jantan. Terus rainbow bosmani apa ya, kalau ada istilahnya ini yang satu lagi yang kecil ini memang dia bosmani juga, tapi dia lebih cenderung tidak gendut nanti besarnya. Cuman sampelnya saya udah kebeli ya sama kolektor ya, saya jual kalau sama kolektor karena dia ngambil juga. Jadi dia tuh nggak sama kayak yang rainbow bosmani belakang. Kalau bosmani belakang kan dia perutnya lebih ke bawah ya. Kalau ini yang rainbow yang ini bosmani ini, tapi dia perutnya lebih cenderung sempurna gitu. Maksudnya dari ujung dari atas kepala sampai ke bawahnya tuh dia uh, lonjong gitu, bagus lonjongnya, sempurna gitu, seperti itu. Nah ini rainbow yang saya punya. Nah yang ini prekok neon ya, nih ya nih. Nah nih, ini juga sebenarnya ada beberapa prekok neon yang punya titik di atas kepalanya, tapi saya nggak bisa nangkapnya juga karena di terlalu cepat juga. Jadi saya kalau menangkap itu sekali tangkap gitu, tapi kalau udah kedua kali tiga kali saya uber takutnya dia nggak mau untuk kawin atau bertelur. Saya juga takut, stres ya. Jadi dia di atas kepalanya si prekok ini yang punya saya, yang ada 3 ekor, itu ada titiknya di atas, titik neon juga ya, seperti mata gitu, dua gitu di atas kepalanya. Kalau ini yang hasil dari F2 yang ada titik di atas kepalanya itu. Jadi dia tidak mengikuti penjantannya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau yang ini sebenarnya hasil kawin silang antara yang betina sana tuh, yang betina belakang tuh ya, tuh teman-teman tuh yang belakang itu. Nah ini betina nih, ini sebenarnya betina hasil perkawinan silang antara rainbow gendut dengan rainbow pipih, yang itu yang belakang itu tuh. Jadi dia begini nih warnanya nih. Nah nggak seperti rainbow apa namanya ya, rainbow santani atau rainbow yang asli klasik, rainbow betina yang warnanya hijau atau kecoklat-coklatan atau hijau gelap ya, seperti itu. Jadi dia ini lebih terang, lebih cenderung ke kuning ya. Jadi ini rainbow hasil perkawinan silang ya, yang itu yang rainbow belakang itu. Nah itu tuh, nah itu tuh rainbow perkawinan silang itu. Jadi dia cenderung kuning dia. Sisiknya itu semua, bagian atasnya itu termasuk tailnya juga, itu dia kuning kalau kena lampu gitu. Tapi kalau kena sinar matahari ini dia ya bolos ya langsung. Apalagi saya lagi tangkap itu pas saya pindahkan ke sini ke dalam akuarium ini ya, begitu ikan kondisinya stres atau merasa terganggu atau merasa tidak nyaman, jadi warnanya nggak keluar semua. Oke. Nah yang punya saya ini satu lagi, ini adalah saya nggak bisa menjelaskan ini rainbow apa, tapi namanya juga saya nggak tahu ya. Misalnya saya udah cari-cari tapi tidak ketemu dengan namanya, dengan bentuk dia seperti ini nih rainbow ini nih. Nah ini adalah rainbow hasil perkawinan silang, rainbow red ya, jantannya red ya, jantannya red.
betinanya tuh ini. Nih betinanya kayak gini nih. Tuh, tuh, tuh betinanya tuh. Tuh. Nah itu betina, itu merah itu ekornya. Jadi ekor merah. Ekor merah, punggung kuning. Sama kayak tadi yang kecil ini nih. Yang bawahnya tuh. Punggung kuning dia. Nah jadi hasilnya tuh seperti ini nih jadinya. Nih, ini udah saya jual. Waktu itu saya jual itu ada sekitar 40-an ya, tapi bertahap ya, dari tahun ke tahun ya saya jual. Jadi bibitnya biangnya tinggal ini nih, ada 3 ekor, 4 ekor saya punya bibitnya, biangnya aja. Jadi ini sebenarnya kalau orang melihatnya itu pasti betina dibilang ya. Ini betina dibilang, tapi ini jantan. Jadi ukuran jantan itu lebih lebar dibandingkan betina yang di belakang sana. Nah, betina dia tuh seperti ini nih hasilnya nih. Ada, tapi saya nggak bisa nangkapnya karena di kolam ini ya, peminjahannya mungkin lagi bertelur. Saya juga nggak berani ngambil, takutnya telurnya nggak jadi atau dia lagi bertelur. Jadi saya ambil sampel yang bisa terlihat sekali tangkap buat saya gitu maksudnya. Saya juga nggak mau tangkap berkali-kali ya kalau ikan ya. Kalau udah 5 kali kita undak-undak apa, umbek-umbek akuarium atau kolam itu, kita stop dulu. Tapi kalau kita mau sekaligus tangkap, itu harus kita sekat gitu loh. Tapi saya nggak berani sekat karena masalahnya banyak anak ikannya ya, anak burayaknya. Jadi saya sekali tangkap begitu dia di sudut kolam, masuk langsung ke jaring. Karena ukuran jaring saya juga nggak begitu besar, jadi kecil ya. Terus udah gitu juga saya nggak mau sekali dorong gitu karena ada anak-anaknya juga gitu ya. Jadi ini saya ambil yang beberapa yang saya bisa tangkap aja. Nah ini adalah hasil peranakan rainbow merah. Bapaknya red, jantannya red, betinanya itu seperti ini nih. Nah ini merah nih sebenarnya nih, cuma kena matahari. Itu betinanya tuh kayak gitu tuh. Jadi saya kawin silangkan. Nah kalau yang rainbow bosmani itu eh, pertama kali saya ternak ya, itu yang sana tuh, yang ini nih, yang ini nih, Jadi ini pertama kali saya ternak itu pundaknya itu nongol ya, kayak lohan gitu, jendol tuh. Tapi karena jantannya udah tua, udah 4 tahun saya piara tuh, sebelum pas masuk 4 tahun tuh dia mati ya. Karena ikan rainbow ini matinya itu, kalau saya lihat ya, mereka itu mati pertama, satu mungkin udah usia juga, udah 4 tahun saya sama saya ya. Terus udah gitu dia seperti lepas apa ya, jadi di bagian punggungnya itu, pundak ya, pundaknya apa, baunya yang atas itu seperti lepas gitu, sisiknya tuh keluar lepas gitu ya. Jadi kayak kelihatan cuman kulitnya doang melingkar gitu bentuknya, bukan jamur, bukan apa namanya, bukan penyakit ya gitu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah terus udah gitu yang ini adalah betina prekok tuh. Itu ukuran betina prekok yang belakang tuh. Ah tuh ya teman-teman ya, tuh saya lihat ya. Itu betina prekok tuh. Itu betina prekok tuh ukurannya besar tempat saya. Ada 4 cm. Ini betina prekok nih. Nih, kelihatan ya. Ini betina prekok nih. Nah, ada 4 cm, ada yang 5 cm, ya besar ukurannya ya. Nah, jadi ini jantannya. Dan banyak lagi jantannya yang di kolam display saya ya, akuarium ya. Ini jantannya ini seperti ini. Jadi betina itu, perbedaan betinanya, dia mencolok sekali. Kalau jantannya itu lebar. Ini sekitar ada 5 atau 6 cm ini. Yang ini nih, jantannya ya. Sekitar ada 5 atau 6 cm. Ini besar nih. Ada yang lebih besar lagi tuh, lagi dalam masa petelur atau kawin, saya nggak angkat. Tapi ini yang sama seperti yang di kolam yang untuk petelur. Nah itu kalau jantannya itu cincinnya itu merah ya semuanya ya, ekornya baik tailnya, siripnya, ekor semua itu merah dia. Tapi dia di punggungnya itu, di bawahnya ada hijau-hijau pelangi, atasnya itu biru-biru pelangi gitu loh ya, seperti apa namanya, hologram gitu ya, bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa bermain sisi warna ya, kemana dia bergerak gitu. Nah ini yang saya bilang, yang waktu itu yang malam-malam itu sisiknya itu tebel loh, sisiknya tuh, sisiknya tuh keluar gitu loh, nongol ya teman-teman ya.
Sisiknya tuh nongol tuh teman-teman, tuh dia nongol sisiknya itu. Nah ini juga nih sama nih, ini yang hijau ini lebih ekstrim lagi sisiknya. Nah, dia besar-besar terus sisiknya tuh kayak nongol gitu. Nah, tuh kelihatan nggak teman-teman, tuh sisiknya teman-teman tuh. Tuh teman-teman tuh. Nah kalau ini eh, apa ini ikan klasik rainbow Papua asli ya. Nah, di daerah, aduh saya lupa namanya, Timika nggak salah saya. Ini Timika, ini Papua asli ya. Ini seperti ikan biasa dia rainbow ini, tapi ini adalah betinanya rainbow dengan sirip bawahnya itu sedikit kuning ya, warna kuning itu, tapi atasnya tuh hijau. Ini sebenarnya warna hijau nih. Nah ini warna hijau sebenarnya. Nah itu hijau pelangi ya, jadi kalau kena matahari dia. Nah ikan yang Timika ini nggak salah ini, dia kalau saya perhatikan selama saya melihara, ini bisa kamuflase dia. Jadi kalau pada saat dia gelap, dia ikut gelap juga, eh, sisiknya ya seperti apa ya, menyerap gitu ya. Jadi dia gelap, jadi kelihatannya hitam banget gitu. Tapi pada saat dia kena lampu atau terang, dia mulai tuh semua berbagai tubuhnya itu terang gitu. Jadi kayak seperti ya seperti ini nih sekarang dikena matahari ini, jadi kayak seperti hijau tuh ya, hijau coklat-coklatan, ada kuning-kuningnya tuh. Nih dia nih. Nah itu bisa kamuflase dia. Jadi bisa hitam, bisa hijau tua. Jadi luar biasa, bisa bisa main warna gitu dia, menyerap di lingkungannya seperti itu. Kalau yang ini, nah ini lain lagi nih. Ini sama yang merah ini, ini lain ini. Jadi peranakan juga red merah, tapi red merah, tapi ini saya ini kan apa, kawinkan dengan betina betina ini nih, betina rainbow bosmani yang seperti ini betinanya nih. Jadi dia hasilnya begitu tuh, nih begini nih hasilnya. Bukan sama yang tuh yang belakang itu tuh. Itu yang belakang itu tuh merahnya seperti itu tuh. Jadi dia punya sisik dalamnya itu sisik dalam tengahnya itu tidak ada garis, tapi dia biru kuning gitu, biru kuning ada hijaunya gitu dia. Jadi dia ini menyesuaikan warna ya kalau kena lampu gitu. Dibandingkan sama ini nih, nih. Kalau ini ada garis biru nih, ada garis birunya ikut betinanya, terus yang ada merahnya ikut jantan, tapi tidak semua full merah, tapi dia bergaris, garis-garis merah seperti ini. Nah ini saya jujur aja, saya melihara ikan ini itu semuanya hanya yang ada di akuarium saya ini nih, yang sekarang ini saya pelihara. Dari awal sampai akhir saya meliharanya itu adalah rainbow red, rainbow balon, rainbow bosmani ya, terus rainbow rainbow blue ya, rainbow biru, terus prycock. Dah itu aja. Jadi saya nggak punya yang lain gitu. Tapi pernah saya kalau untuk kawin silang rainbow red sama rainbow balon itu hampir berapa bulan saya nggak dapat, karena nggak bisa ya. Karena rainbow balon itu kalem dalam untuk, kalau saya lihat kalem gitu buat untuk dia untuk kawin ya. Tapi kalau rainbow red itu agak sedikit ganas ya, karena dia ngejar-ngejar terus matok, atau bukan matok sih, maksudnya nyundul-nyundul gitu loh. Jadi agak sedikit kasar kalau rainbow red gitu. Nah ini sama juga. Nah rainbow red itu karena dia temperamen sifatnya ya, atau dia bukan ya, pemarah juga iya, galak juga iya, dominan juga banget dia untuk wilayah lingkungannya, termasuk daripada rainbow bosmani itu tertular sama anaknya ya. Nih ini mau tahu teman-teman, ini rainbow red, saya sebut rainbow red ya karena saya belum nemu namanya. Saya sudah lihat beberapa channel atau beberapa PDF dan gambar-gambar ikannya, itu emang ada yang mirip kayak dia, tapi saya nggak berani untuk kasih nama seperti yang ada di gambar, karena memang ada mirip seperti dia, mirip juga, cuman dia lebih cenderung ke ke blue ya, jadinya kayak gini nih, bukan ke merah tapi ke blue. Tapi seperti ini juga gitu loh, sama siripnya kayak gini, merah garis-garis,
terus ada warna merah juga gitu, tapi dia lebih badannya cenderung ke biru, tapi saya belum kasih nama, tapi saya sebut ini red aja deh. Ini teman-teman, saya dapat ini selalu saya wanti-wanti ya, karena ini dia ikut jantannya merah. Mau tahu kenapa saya bilang ini ikut jantannya merah? Ini galak teman-teman, ini yang galak nih, sangat galak dan liar. Udah gitu dia termasuk hewan apa ya, maksudnya rainbow-nya tuh memang kalem, memang galak ya gitu, tapi dia lebih cenderung ke areanya tuh benar-benar kayak seperti dia wilayahnya tuh benar-benar dikuasai sama dia gitu, lebih 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 galak gitu. Jadi kalau ada makanan turun itu dia duluan banyak dia makan. Makanya saya pisahkan tidak saya gabungkan di akuarium, saya pisahkan di kolam lain. Tapi karena saya nggak ada kolam lain, karena saya harus membesarkan anak-anak rainbow di akuarium ini kan, ada kolam ini kan terbatas. Jadi saya gabungkan dia di akuarium untuk saat ini, karena teman-teman ya, ini lagi musim panen saya buat anakan, jadi saya harus keluarkan dia dari kolam besar itu untuk saya gabungkan di akuarium. Tapi insya Allah mudah-mudahan sih nggak maksudnya nggak dia apa-apain ya sama dia gitu, karena saya takut saya yang kecil-kecil pun dihajar sama dia nih gitu. Jadi ini peranakan yang termasuk saya bilang galak ya, yang dari F2 nya ya, ini galak ini. Dan ini hampir 10 cm ya panjangnya, ini 10 cm dari ujung dari mulut sampai ekor ya. Terus itu juga sama 10 cm. Kalau yang merahnya agak 11 cm, tadi saya ukur dari sini nih 11 cm ya, 11 cm. Yang merah itu 10 cm lebih ya, hampir sama juga sih, nggak jauh beda, panjangnya 11 juga ya. Kalau yang itu sekitar 7 atau 8, kalau yang ini sekitar 7, yang prekok 7, yang rainbow gendutnya sekitar 7 cm. Terus yang ini juga sekitar 8 cm sampai 9, 8. Nah yang ini masih anakan, ini masih ya baru 2 bulanan lah. Nah ini 2 bulan ini nih rainbow bosman ini 2 bulan ini lebih dominan buat untuk jadi indukan ya, karena 2 bulan atau 3 bulan tuh bagus. Jangan sampai karena gini ya, maksudnya kenapa saya ambil buat indukan ini, karena usia dia masih muda, terus tidak aktif ya, tidak diam aja atau tidak banyak main, tapi dia aktif untuk kawin. Jadi saya pernah gabungkan ini sama ini nih, jadi saya kawinkan bosmani sama bosmani balon itu saya kawinkan. Nah itu, jadi dulu saya kawinkan itu hanya beberapa ekor seperti yang ada di akuarium ini. Nah jadi yang merah sama yang biru gitu saya coba gitu ya, ada berhasil ada yang enggak gitu ya. Dan itu sudah beberapa tahun yang lalu juga udah ada yang beli, tapi saya juga membuat bibitnya, ternyata dia lompat gitu ya, kebanyakan lompat. Makanya saya kasih asbes akuarium saya tuh tutup di atasnya tuh, kebanyakan waktu itu lompat, jadi sambil main dia lompat gitu. Nah untuk indukan tuh kalau ini sini saya bicara terus terang aja ya, untuk ukuran segini rainbow ya, untuk ukuran segini tuh rainbow itu seperti sudah tidak mau bertelur ya, atau tidak mau kawin. Jadi mereka hanya mementingkan tuh, maksudnya makanan, wilayah, dan bermain gitu loh. Jadi ini usia segini nih, usia 1 tahun ini segini, ini usia punya saya ini udah hampir 3 tahun ada ini yang betina ini. Yang ini udah 4 tahun sampai saat ini 11 cm ya, udah 4 tahun ini yang merah ini, karena indukannya udah mati ya jantannya. Dan saya juga nanti akan mau rilis lagi, saya mau beli lagi dengan kualitas yang benar-benar kualitas grade A ya, terus hasil dari alam langsung ya, maksudnya ya. Jadi kita pesan, dan itu saya akan pesan rainbow red balon yang baru. Jadi yang lama udah nggak ada, yang baru red balon, red pipi, rainbow red pipi, terus anjamaru, terus peacock blue ya, peacock blue. Yang ini kan merah, yang itu blue, yang ini
birunya biru mutiara ya. Kalau itu yang birunya gelap peacocknya. Terus nanti mau saya pesan juga rainbow ini apa? Saya lagi nyari rainbow black. Karena rainbow black ini juga lumayan juga harganya cukup mahal ya. Karena rainbow black ini tuh langka banget. Dan saya udah lihat di video Australia seorang peternak ikan, dan disitu ada rainbow dia. Dan waktu itu saya lihat rainbownya tuh warna black ya, berbintik-bintik seperti metalik juga, warna silver gitu, bintik-bintik itu cakep banget. Jadi saya pingin lengkap lah nanti suatu saat kalau ada rezeki, saya pingin lengkapin semua, terus saya ternak, saya hasilkan kualitas yang sama kayak di alam. Nah makanya saya di sini tuh tidak buat untuk hanya sekedar hobi atau main-main atau hanya sekedar jual, tapi saya kembang biakan untuk mencari generasi yang apa ya, lebih dominan ke pembaruan atau upgrade ya. Itu saya pinginkan sih, saya ingin seperti itu. Nah lihat teman-teman, galak ya dia ya, tuh nih rainbow red nih, ini dia nggak mau wilayahnya diganggu. Makanya saya khawatir juga nih masuk tank di yang gede ini ya, tank display. Memang udah ada yang minta, udah ada yang mau beli ya. Ini memang udah tahu selama dia beli ke saya itu kita senti, dan tergantung masing-masing pemilik ikan rainbow ya untuk menjual itu berapa senti yang mereka jual gitu loh. Dan ini yang seperti ini seperti ini nih ya gini. Nah ini juga, ini kalau kena lampu cakep banget. Jadi merah keluar, jadi dia pinggirannya ini rainbow saya ternak silang ini dari F1 ke F2 ya. Jadi dia sisiknya itu ujung-ujungnya itu warnanya kayak semacam warna pink ya. Jadi kalau kena lampu dia merah, ada pink-pinknya, ada merah-merahnya itu kalau kena lampu tuh. Jadi apa ya, warnanya tuh bergradasi atau ada pinknya kan ya kan, pinknya. Jadi dia merah cakep gitu. Dan itu udah ada yang minta tapi saya nggak jual. Nah pas dulu 5 ekor itu buat indukan, karena emang dia nggak semuanya harus jantan ya, nggak waktu lahir itu di perhitungan kromosomnya itu saya hanya mendapatkan ya sekitar 10% dari indukan gitu loh. Nah hasilnya indukannya tuh jadi ekor merah seperti ini nih, ekor merah nih. Nah ini indukannya nih. Jadi dia ternyata tuh kita kawinkan silang red dengan rainbow atau yang lain. Jadi nggak badannya merah tapi ekornya jadi merah gitu. Nah kalau ini setengah badan setengah ekor merah, tapi teman-teman lihat deh, cantik ya mekarnya ya, mekar siripnya ya, lihat itu teman-teman. Tuh dia tuh iseng gitu loh, gangguin atau nyundul-nyundul gitu tuh nih. Tuh dia iseng tuh main, dia nyundul-nyundul gitu. Tuh. Tuh lihat kan? Ya kan, benar nggak teman-teman? Memang itu dia, sifat dia tuh. Jadi sebenarnya kalau jantan merah aslinya tuh nggak begini. Memang sih galak jantan. Pokoknya yang rainbow galak itu sebenarnya yang galak itu rainbow yang warnanya full merah, biru, black. Itu galak. Mereka terlalu dominan banget menguasai daerahnya. Kalau yang rainbow bosmani itu untuk daerahnya dia nggak dominan, tapi apa ya, jauh-jauhan sedikit-sedikit gitu, nggak terlalu jauh juga, tapi mereka anteng gitu satu sama lain. Kalau ini sedikit yang rainbow merah ini, kalau ada ya baru jarak semeter aja itu udah siap-siap dia mau menyerang gitu loh, siap-siap untuk nyundul tuh, seperti itu. Dan makannya banyak ini teman-teman, tapi peminatnya banyak teman-teman. Saya juga belum saya silang ya atau kawinkan lagi dengan yang ini, karena ini udah terlalu besar dan dia udah nggak mau bertelur lagi gitu. Jadi sebenarnya pengalaman saya sendiri, rainbow yang udah ukurannya sampai 11-12 cm, ukuran besar seperti ini itu udah nggak mau bertelur. Walaupun ada ya teman-teman yang beternak dia mau bertelur,
mungkin itu bagus ya, karena yang selama ini saya petelurkan itu usia-usia seperti ini nih kayak rainbow balon ini usia 4 bulan 5 bulan, ya ini kayak ini usianya 3 bulan, ini juga 3 bulan, teh betinanya nih jantannya juga 3 bulan gitu, 4 bulan gitu. Ini juga yang praikok juga gitu. Ini praikok, kalau praikok semakin besar semakin rajin kawin, bedanya sama rainbow bosmani. Praikok neon semakin banyak, semakin besar, semakin udah mateng gitu, rajin kawin. Makanya praikok ini kalau sekali betelur bisa sampai 200 gitu ya, tergantung betina kita pasang ya gitu. Nah kalau bosmani ini, nah ini sebenarnya udah nggak mau kawin lagi nih, udah nggak mau betelur lagi nih. Udah saya lakukan yang berikutnya sekian kali, begitu dia usianya udah hampir 3 tahunan. Ini sama saya udah 3 tahun lebih nih ya, termasuk 4 tahun lah, masuk ini 2024 ya. Jadi ini nggak mau bertelur lagi. Jadi sekarang dia cuma hanya makan, bermain, terus berkelompok nih, seperti itu. Lihat yang merah teman-teman, tuh yang merah tuh seperti itu tuh. Nah tuh dia tuh nggak ngerti saya apa ikut, tapi jantannya rainbow red itu nggak seperti itu galaknya. Dan dia hasilnya dari rainbow, bapaknya rainbow red, ibu apa namanya, rainbow ini, rainbow biasa betinanya, terus rainbow bosmani juga betinanya, tapi galaknya itu loh, temperamen banget gitu. Wah tuh lihat tuh, wah tuh kayaknya tuh, oh tuh kayak nggak terima gitu loh kalau wilayah dia tuh, di dekat dia tuh banyak ikan-ikan seperti itu. Nah tuh galak teman-teman tuh. Ini yang saya punya ini paling galak nih, baru sejarah saya kawin silang. Begitu saya tahu ciri-cirinya dia ini sering seruduk-seruduk, jangankan itu teman apa saudara-saudaranya yang satu letting atau satu level sama dia, barengan sama dia pembesaran sama. Jadi benar-benar nyeruduk gitu, maksudnya benar-benar galak gitu teman-teman. Nah seperti itulah ini yang saya observasi selama ini tuh, kegiatan saya untuk pulang kerja atau kegiatan saya libur ya, kalau nggak kemana-mana. Ini observasi saya melihat perilaku mereka, tingkah laku mereka, dibandingkan dengan rainbow yang lain. Rainbow ini pada kalem, rainbow yang lain itu tenang gitu loh, bergerombol. Kalau dia ini enggak nih gitu loh, karena saya punya beberapa rainbow waktu itu, nggak salah ya itu seperti tadi tuh, semampir masing-masing itu saling gontok-gontokan, kakak adik juga saling ini apa, seruduk-serudukan. Tapi kalau udah marah teman-teman, ini dia nih, atau masa terancam ya wilayahnya ya, sirip belakangnya cakep, ngembangnya kayak ibarat ikan cupang, itu cakep tuh. Itu kayak gitu tuh. Jadi sisik yang kalau atas ini setahu saya ini sisik pengendali kecepatan, siripnya, sirip pengendali kecepatan. Kalau yang paling atas nih, yang kecil kan ada tuh kayak semacam hornet ya, maksudnya sayap kecil gitu loh. Sirip kecil tuh di atasnya tuh, kalau dia tuh bukan yang belakang ya, bukan yang belakangnya ini ya siripnya ya. Nah itu kalau yang belakang itu untuk ngimbangin, kalau yang ini untuk belok-belok nih, yang depan ini setahu saya nih. Jadi kalau dia udah speednya cepet, itu agak nunduk dikit siripnya tuh. Terus sirip atasnya tuh yang tengah yang kecil itu nunduk, tapi dia kayak memberikan tikungan-tikungan itu bisa dari situ tuh, dari sini nih. Nah tuh dari sirip atasnya tuh sirip atasnya tuh. Cepet banget. Ini aja saya nangkap ini, kalau nggak saya sekat selesai. Bisa nggak sekali tangkap saya, malah saya diajak main sama dia, diajak uber-uberan. Oke teman-teman ya, sampai itu ini yang sementara ini saya bisa tunjukkan dulu ya, karena yang lainnya saya khawatir karena masih pengen bertelur dan kawin ya, jadi jangan sampai stres atau jangan sampai bermasalah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih banyak udah ngikutin ini berbagi pengalaman saya sama teman-teman. Jadi berbagi pengalaman
Ya inilah yang saya pelihara, ikan-ikan rainbow yang saya produksi, dan saya termasuk saya ini juga ya, saya jual ya. Ya saya jual juga. Ya alhamdulillah dari rainbow ini saya udah bisa beli apa ya, ya banyak lah ya, nggak saya bisa sebutin ya, banyak lah udah untuk bisa apa ya, stok pakannya ya macam-macam. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang penting kita sabar, karena melihara rainbow ini butuh waktu antara 7 bulan dan setahun ya untuk pembesaran, dan itu cukup lama, apalagi untuk dia matang seperti rainbow bosmani itu bisa sampai 1 tahun lebih gitu. Dan teman-teman perlu ketahui, rainbow ini kalau habis di penangkaran ditangkap dan dimasukkan ke dalam kantong udara untuk dikirim, nanti sampai di rumah paket yang teman-teman kirim itu jangan kaget kalau rainbownya itu tidak berwarna dulu atau tidak memiliki warna aslinya. Karena ya mungkin kalau yang sudah paham tentang masalah ikan, ya ini berbagi pengalaman juga buat saya yang saya tahu ya, ikan itu ada tingkat stres, ada tingkat boring, ada tingkat psikolognya tuh kayak seperti tertekan, atau dia galau, atau dia sakit, atau dia bermasalah dengan kantong udaranya, atau dengan ginjalnya, atau dengan insang, itu warnanya akan berubah semua. Jadi tidak ada warna, tapi walaupun ada warna sedikit tuh artinya dia masih mengalami kondisi stres atau kondisi beradaptasi ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi teman-teman beli di mana aja rainbow, kalau yang berwarna merah gitu ya, terus yang mau warna-warni ya, merah atau warna biru atau warna kuning gitu ya, atau prekok sendiri juga sama, prekok juga begitu, cuma prekok itu dia sebenarnya juga tidak stres amat kalau ditangkap, tapi tetap stabil. Hanya rainbow prekok yang stabil kalau ditangkap untuk dikirim atau dipindahkan ke tank lain. Memang dia kelihatannya nggak gitu pucat sih kalau saya lihat, karena udah saya coba, begitu saya pindahkan tangkap masuk oksigen, terus saya pindahkan lagi beberapa jam ke akuarium, perubahan warnanya nggak berubah, tetap dia warnanya ya biru. Kalau kena lampu biru, kena matahari dia tetap biru gitu. Jadi nggak berubah kayak rainbow bosmani, rainbow red, rainbow blue, rainbow black, atau rainbow anjamaru juga sama gitu loh. Atau rainbow balon. Nah, ya banyak rainbow ya, saya juga nggak gitu hafal karena terlalu banyak juga ya yang saya ada sekarang ini ya, itu yang terhafal saya, atau yang saya belum pelihara mungkin saya akan pelajari lagi ya. Saya juga ada pesan juga, belum, masih karantina, jadi masih kita tunggu, saya sabar ya nunggunya buat untuk ini. Jadi teman-teman harus sabar ya, jangan gegabah masalah rainbow ini ya. Jadi kalau rainbow ini peliharanya harus penuh sentuhan juga, sama kayak kita melihara arwana, itu nggak jauh beda dengan rainbow. Rainbow ini ikan penurut, rainbow ini ikan pintar, rainbow ini mengenal tuannya ya. Jadi kebiasaan kita sama dia akan diikuti sama dia juga. Kebiasaan kita untuk melakukan memberikan pengawasan atau segala macam, itu dia akan kenal kita, dia akan lihat kita, dia tahu bahwa kita bawa makanan atau apa, dia tahu. Jadi kalau kayak saya tuh bawa cacing itu ya dalam mangkok putih, tahu. Jadi saya tahu dia ini dia mengenal kita gitu, baik malam hari maupun siang hari atau pagi gitu teman-teman. Ya seperti itulah, mudah-mudahan teman-teman yang lain mungkin bisa berkembang atau bisa memiliki yang lebih banyak ya jenisnya ya. Karena yang sekarang saya ini masih saya pesan, jadi yang dulu yang mati karena panas ya, yang rainbow anjir marunya juga mati saya, terus ada yang dulu juga mati karena panas. Saya udah berusaha untuk nutupin. Memang teman-teman ya, saya ini mati itu bukan karena nggak makan atau karena pakannya, bukan. Saya mati di sini tuh karena saya meliharanya di luar ya, jadi panas, udah saya tutup segala macam, saking panasnya juga saya harus nutup, apalagi karena atasnya sudah tutup pakai paranet,
udaranya aja panas. Jadi air itu pengaruh juga, efek panas juga ada, penyerapannya, pengurangan air juga ada. Jadi semuanya udah maksimal saya buat, tapi tetap aja dia mengalami kayak nggak nyaman gitu loh. Akhirnya saya usahakan, makanya kolam-kolam saya ini rencananya saya mau tinggiin lagi, jadi panasnya itu nggak terlalu pendek mantul ke dalam kolam. Jadi kalau tinggi di atas 1 meter ini rencananya, kalau saya tinggiin tuh ya mungkin panasnya mantulnya udah ke dinding kolam aja yang 1 meter. Karena ini 50 cm saya buat, atau 60 lah, sama ininya, sama acoran semennya itu saya buat itu, sama acoran semennya itu saya buat pendek ya. Jadi panas itu masih mantul, masih, jadi air menguap ya, air habis gitu. Oke teman-teman ya, terima kasih udah sharing, berbagi pengalaman. Saya juga banyak terima kasih teman-teman yang udah subscribe ya, yang udah mendukung saya, support ya, walaupun hanya untuk menonton aja, tapi itu udah sangat support banget. Dan saya juga berharap kita sama-sama bisa saling support ya. Kalau bisa yang di luar negeri atau Indonesia, kita bisa jadi komunitas untuk Rainbow, atau kita jadi bisa masukkan berbagai negara, berbagai wilayah, atau di Indonesia sendiri juga